Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa. Saya Muhammad Hasan Al-Kausar dengan NIM 2330101109. Apakah pemirsa tahu apa itu manajemen ketatalaksanaan? Kebetulan, video ini adalah video yang akan membahas tentang manajemen ketatalaksanaan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dari dosen Herma Yuliswan, MPDI. Di mana video ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran tentang manajemen pendidikan, yaitu mata kuliah yang diajarkan oleh dosen saya. Apa itu manajemen ketatalaksanaan? Manajemen tata laksana merupakan tindakan pengelolaan teknis surat menyurat sesuai dengan fungsinya. Fungsi tata usaha melingkupi kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan tulis-menulis, yakni menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Ruang lingkup kegiatan tata usaha adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah. 2. Pengelolaan keuangan. 3. Pengurusan manajemen pegawai dan peserta didik. 4. Pengurusan manajemen sarana dan prasarana. 5. Pengelolaan perpustakaan dan laboratorium. Dan 6. Pengurusan manajemen persuratan. Baiklah, kita lanjut di prinsip-prinsip manajemen ketatalaksanaan pendidikan. Ada 14 macam prinsip-prinsip manajemen ketatalaksanaan. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work, yaitu pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi hingga output atau hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. Yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility, yaitu para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, disiplin, yaitu disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda dalam menegakkan kedisiplinannya. Yang keempat, kesatuan komando atau unity of command, yaitu berdasarkan prinsip kesatuan komando. Karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Yang kelima adalah kesatuan arah atau unity of direction. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu atau subordination of individual interest to the general interest, yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. 7. Kompetensi yang adil atau remuneration, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Yang kedelapan, sentralisasi atau centralization, yaitu seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip-prinsip sentralisasi yang seimbang. Yang ke-9, rantai skalar. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-12, yang ke-11, keadilan atau equity. Yang ke-12, of stability atau kondisi karyawan. Yang ke-13, inisiatif. Yang ke-14, semangat kesatuan. Baiklah, kita lanjut di teknik-teknik manajemen ketatalaksanaan. Manajemen tata laksana pendidikan yang baik seharusnya dilakukan dengan berbagai hal. Di antara langkah-langkah tersebut adalah 1. Menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang mendukung. 2. Merangsang semangat, keunggulan, dan pemikiran rasional pada siswa, pendidik, dan staf pendidikan. 3. Meningkatkan keterlibatan keseriusan seluruh anggota komunitas sekolah. Keempat, mengimplementasikan teknologi informatika dan komunikasi dalam aspek pengajaran dan administrasi sekolah. 5. Menumbuhkan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Serta 6. Memperkuat rasa kepercayaan dan kepedulian dari para alumni. Prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Ada beberapa pembagian prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan diantaranya. 1. Administrasi kepegawaian. Buku Pedoman Administrasi Kepegawaian menguraikan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, tugas dan tanggung jawab pengelolaan satuan pendidikan dan peningkatan tata usaha kepegawaian di sekolah. Dalam hal tersebut, yang perlu disiapkan atau disediakan adalah: pertama, catatan guru dan staf, buku Indo Guru dan Pegawai, buku kendali, buku DP3, buku DUK, buku kemajuan instruktur dan petugas, buku liburan PNS dan guru, buku tentang guru PNS yang mengajukan cuti, buku transfer personalia,
buku data sertifikat pelatihan atau seminar guru dan pegawai, rencana, pengembangan sumber daya manusia, dan terakhir analisis kebutuhan guru. Yang kedua, manajemen administrasi. Yang perlu disiapkan dalam hal ini, program kerja tata usaha merupakan rencana kerja ketatausahaan yang akan dilakukan selama tahun pelajaran berlangsung dengan bertujuan supaya dalam melaksanakan tugas terarah sesuai program yang dibuat. Yang dua, absensi dan rekap absen guru dan pegawai digunakan untuk mengetahui kehadiran dan ketidakhadiran guru, pegawai, dan jam berapa hari dan jam berapa pulang, sedangkan rekap untuk mengetahui berapa jumlah masing-masing guru yang tidak hadir dalam satu bulan. Yang ketiga, buku agenda masuk keluar. Yang keempat, buku ekspedisi buku yang digunakan untuk tanda terima bila mengantarkan surat. Yang kelima, sistem penyimpanan arsip. Yang keenam, pemanfaatan SIM, SIN, dan TIN. Pemanfaatan SIM, SIN, TIN untuk mengetahui perkembangan suatu sekolah. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang perlu disiapkan dalam hal ini, buku kas umum, buku kas pemandu, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah administrasi barang dalam hal tersebut yang perlu disiapkan, yaitu buku induk investasi barang, buku non-inventaris, buku pemeliharaan, buku kendali stok barang, dan lain-lain. Mungkin itu materi dari saya tentang manajemen ketataalaksanaan. Bila ada kata salah atau pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Saya Muhammad Hasan Al-Kausar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.